Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Azmi Karamna dan teman saya Lutfi Midiani Latifatul Ajijah akan memaparkan jurnal tentang kota yang ditulis oleh Dimitris Balas mengenai apa yang membuat kota bahagia. Sebab-sebab yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai masalah, kedua metode, ketiga tujuan, keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja masuk ke sebab pertama yaitu permasalahan dari jurnal yang ditulis oleh Dimitris Balas ini, yang akan disampaikan oleh Lutfi Mediani. Permasalahan. Adanya studi tentang kebahagiaan yang biasanya menganalisis ukuran subjektif yang diukur melalui pertanyaan survei sosial seperti apakah Anda bahagia dengan hidup Anda atau seberapa bahagia yang Anda rasakan saat hidup sekarang. Sedangkan kualitas hidup atau studi kualitas hidup biasanya berkaitan dengan analisis faktor yang lebih objektif, seperti kuantitas dan kualitas fasilitas alam, misalnya iklim dan keindahan fisik, serta fasilitas buatan manusia, misalnya peluang rekreasi atau hiburan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor objektif, misalnya tingkat pengangguran dan modal manus. Dalam dekade terakhir, telah terjadi peningkatan minat dalam mempelajari ukuran objektif dan subjektif dari kualitas hidup, kebahagiaan dan sosioekonomi, demografi, serta kemungkinan determinan geografis. Mengingat bahwa sebagian besar penduduk dunia sekarang tinggal di kota, tidak mengherankan untuk melihat bahwa sejumlah besar dan berkembang pesatnya studi semacam itu berfokus pada daerah perkotaan. Membangun tradisi panjang, menganalisis ukuran kualitas hidup objektif, dan menggabungkannya dengan pendekatan subjektif untuk mengukur kesejahteraan. Ini juga mencakup serangkaian studi kasus empiris yang mengesankan dan kohesif dari kota-kota di seluruh dunia yang menggambarkan mengukur sejauh mana di mana kita hidup mempengaruhi bagaimana kita merasa dan kualitas hidup kita secara keseluruhan telah lama menjadi subjek pekerjaan teoritis dan empiris di bidang geografi manusia, studi perkotaan dan regional, ilmu regional, dan ekonomi regional. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan objektif untuk meneliti kualitas hidup dan kesejahteraan, di mana faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan fisik yang relatif mudah diukur dan diasumsikan menentukan kesejahteraan manusia, misalnya pendapatan, konsumsi tanah, tempat tinggal, upah dan sewa, fasilitas lokal, lingkungan alam, pencemaran lingkungan, atau diamati, diukur, dan juga dimodelkan. Tujuan artikel jurnal ini bertujuan untuk lebih membangun upaya seperti karya Marans dan Stimson dengan kesejahteraan isu-isu utama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Dan kebahagiaan di kota-kota juga dengan beberapa meninjau karya yang lebih baru. Artikel ini juga menyajikan studi umum dan meninjau isu-isu kunci dan mengetahui yang berkaitan dengan mengukur, menganalisis, dan berteori kualitas hidup dan kebahagiaan di kota dan juga wilayah. Baik, kita masuk ke subbab pembahasan mengenai pendekatan objektif untuk mengukur kualitas hidup di kota. David Smith mengatakan bahwa untuk mengukur kualitas hidup di kota dan wilayah serta kesejahteraan perlu melakukan pendekatan yang dimana pendekatan itu dinamakan pendekatan objektif. Pendekatan ini meneliti geografi kesejahteraan sosial di Amerika Serikat. Mulligan, Waters, Mollahan, dan teman-temannya sering menyarankan untuk tugas pertama mengukur dan menganalisis kualitas hidup di kota-kota adalah pekerjaannya Goodrich, Allen, dan Hayes. Goodrich bagian mengidentifikasi pesawat kehidupan berbasis data untuk negara bagian Amerika Serikat selama mengalami depresi hebat. Thorndike tugasnya menilai kebaikan hidup di kota-kota Amerika Serikat. Pemikiran ini kemudian diikuti oleh Taibot dan ia memberikan teori memilih dengan kaki mereka, yang maksudnya ketika seseorang memilih tempat tinggal dengan mempertimbangkan layanan publik dan ketika mereka tidak puas dengan tingkat layanan yang mereka terima di lokasi tersebut, maka mereka akan memilih tempat yang menurut mereka puas dengan layanan publiknya. Berikutnya, membangun indikator kesejahteraan yang objektif untuk kota dan wilayah.
Indikator kualitas hidup di kota-kota dan fasilitas merupakan indikator kesejahteraan yang objektif. Mulligan dan Curators mengatakan bahwa fasilitas tersebut adalah barang dan jasa yang dikhususkan untuk lokasi atau wilayah, baik yang sifatnya individu ataupun publik. Fasilitas tersebut dapat membuat lokasi tersebut sangat menarik untuk dijadikan tempat tinggal ataupun tempat bekerja. Sebaliknya, mereka tidak tertarik dengan tempat lain karena fasilitas dalam konteks ini mencakup fenomena alam, seperti iklim, keindahan, fisik, dekat dengan pegunungan atau pantai, dan fenomena sosial atau buatan manusia seperti teater, ruang musik, restoran, taman umum, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan belanja. Mulligan dan teman-temannya meninjau penelitian tersebut dan mengatakan bahwa fasilitas alami seperti iklim dan topografi merupakan hal yang penting. Selain itu, fasilitas buatan manusia seperti kehati-hatian fiskal, toleransi, budaya dan gaya hidup, pendidikan, dan pengelolaan penggunaan lahan yang bertanggung jawab juga penting bagi keberhasilan kota. Robinson, Murires, Richard, Milicic, dan Rousseau mengadopsi pendekatan pemodelan berbasis agen untuk mengeksplorasi hubungan antara dinamika sistem pertanahan dan kesejahteraan. Mereka membangun model berbasis agen dan menggunakannya untuk mensimulasikan dampak ketersediaan tanah pertanian yang sangat produktif, polusi suara dan indikator seperti akses ke ruang hijau, transportasi umum, dan akses ke toko. Hasil mereka menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk meningkat secara non-linier dengan perubahan kepadatan pembangunan dan pengelompokan pembangunan industri dan memiliki dampak positif kesejahteraan. Yang ketiga ada pendekatan berbasis migrasi dan memilih dengan kaki mereka. Orang berpindah antar kota dan wilayah untuk mencari pekerjaan dan mempertimbangkan masalah lain yang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup mereka. Namun demikian, ketika ada jumlah perpindahan yang tinggi berdasarkan pertimbangan kualitas hidup ke suatu wilayah, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya permintaan barang dan jasa. Fagion, Alfred, dan Partridge melakukan studi perbandingan Eropa dan Amerika dengan meneliti antara perubahan populasi dan fasilitas alam lokal serta pendapatan per kapita. Mereka menunjukkan bahwa perilaku migrasi lebih mencerminkan kesejahteraan di Amerika Utara daripada di Eropa. Courtney, Clark, dan Malmberg mengeksplorasi interaksi antara migrasi internal, pendapatan yang dapat dibelanjakan, dan biaya hidup di Swedia. Mereka menunjukkan bahwa sebagian besar hingga saat ini menunjukkan bahwa migrasi dikaitkan dengan perubahan positif dalam pendapatan individu dan rumah tangga yang dapat dibelanjakan. Kesejahteraan subjektif versus objektif. Kita telah melihat bahwa ada sejarah panjang dan perdebatan mengenai pengukuran objektif kualitas hidup di kota-kota. Variabel yang diukur secara objektif seperti harapan hidup, pencapaian pendidikan, jumlah fasilitas atau kecacatan berkorelasi dengan bagaimana perasaan penduduk kota secara subjektif tentang kualitas hidup mereka. Namun, sering dikatakan bahwa korelasi semacam itu akan bervariasi dan akan tergantung pada karakteristik individu, misalnya jenis kelamin, pendapatan, dan posisi dalam siklus hidup, serta area atau karakteristik kontekstual dan budaya. Selain itu, korelasi semacam ini akan bergantung pada cara pengukuran kualitas hidup dan kesejahteraan subjektif. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kebahagiaan subjektif. Sebagian besar studi ini ditujukan untuk mengidentifikasi hubungan antara demografi individu, misalnya usia dan jenis kelamin, dan faktor sosial ekonomi, misalnya pendidikan, pendapatan individu, dan rumah tangga. Banyak penelitian yang mengeksplorasi perbedaan gender dalam kesejahteraan. Ditunjukkan bahwa perempuan cenderung melaporkan kesejahteraan subjektif yang sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Maka dari itu bahwa dalam hubungan harus positif meskipun relatif lemah antara pendapatan absolut dan kebahagiaan. Hubungan yang lemah seperti itu mungkin disebabkan oleh korelasi pendapatan individu dengan variabel-variabel yang
mengurangi kesejahteraan seperti jumlah jam kerja dan waktu perjalanan. Telah dikemukakan bahwa ada hubungan positif tetapi tidak linier antara pendapatan dan kebahagiaan, dengan pengembalian marginal yang semakin berkurang. Tetapi tidak ada bukti pasti untuk hubungan seperti itu dan masalah tersebut masih diperdebatkan sampai sekarang. Salah satu variabel yang memiliki bukti yang sangat kuat dan konsisten tentang hubungan negatif dengan kebahagiaan adalah pengangguran. Secara khusus, telah dikemukakan bahwa berada dalam keadaan pengangguran memiliki dampak negatif yang parah. Kemudian faktor lain yang sangat penting yang mempengaruhi kebahagiaan adalah status kesehatan. Karena sebagian besar penelitian yang relevan secara konsisten melaporkan korelasi positif yang tinggi antara kesejahteraan dan kesehatan fisik dan psikologis. Dan salah satu sumber kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar menurut Berg dan teman-temannya adalah persahabatan. Yang selanjutnya studi geografis tentang kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. Norberg, Hage, Gorewald, dan Hellman mengatakan bahwa tinggal di perkotaan dapat merugikan kebahagiaan manusia. Di sisi lain, Glaser mengatakan ada mitos bahwa jika kota meningkatkan kemakmuran, maka mereka membuat orang sengsara. Di negara-negara di mana lebih dari setengah penduduknya adalah perkotaan, 30% orang mengatakan bahwa mereka sangat bahagia dan 17% mengatakan bahwa mereka tidak terlalu atau tidak bahagia sama sekali. Di negara-negara di mana lebih dari setengah penduduknya adalah pedesaan, 25% orang melaporkan sangat bahagia dan 22% melaporkan ketidakbahagiaan. Di seluruh negara, kepuasan hidup yang dilaporkan meningkat dengan proporsi populasi yang tinggal di kota, bahkan ketika mengendalikan pendapatan dan pendidikan negara. Peneliti melakukan penelitian dengan menjelajahi geografi kepuasan hidup dan kesehatan mental di Amerika Serikat, mengambil lebih dari 1 juta orang, memasang model regresi untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan di seluruh negara bagian Amerika dan menyimpulkan bahwa setelah mengontrol karakteristik individu, negara bagian Louisiana dan distrik Columbia memiliki tingkat kesejahteraan psikologis sampel yang tinggi, sedangkan negara bagian California dan West Virginia memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Kesimpulan dari yang telah kami paparkan adalah, menurut David Smith, untuk mengukur kualitas hidup di kota maupun di wilayah serta kesejahteraan adalah menggunakan pendekatan objektif dengan meneliti geografi kesejahteraan sosial. David Smith melakukan penelitian tersebut di Amerika Serikat. Indikator kualitas hidup dan fasilitas merupakan indikator kesejahteraan yang objektif. Fasilitas tersebut menurut Molgen dan Carruthers adalah barang dan jasa yang dikhususkan untuk lokasi atau wilayah, baik yang sifatnya pribadi ataupun publik. Fasilitas tersebut dapat membuat lokasi tersebut sangat menarik untuk dijadikan tempat tinggal ataupun bekerja. Fagian, Alfred, dan Vertige melakukan studi perbandingan Eropa dan Amerika dengan meneliti antara perubahan populasi dan fasilitas alam lokal serta pendapatan per kapita. Mereka menunjukkan bahwa perilaku migrasi lebih mencerminkan kesejahteraan di Amerika Utara daripada di Eropa. Faktor yang mempengaruhi kebahagiaan subjektif adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan individu, rumah tangga, jumlah jam kerja, waktu perjalanan, kesehatan, dan pengangguran. Sedangkan salah satu sumber kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar adalah persahabatan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari jurnal tentang kota yang berjudul Apa yang Membuat Kota Bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.